Bayangkan besok pagi bos kalian datang ke meja kerja, lalu bertanya, berapa total penjualan bulan ini? Kota mana yang menghasilkan penjualan terbesar? Lalu kategori apa yang paling laku? Kalau kalian harus menghitung semuanya satu persatu, dengan ratusan barisan data, mungkin baru selesai besok sore. Tapi seorang data analis bisa menjawab semuanya dalam hitungan detik. Dan hari ini, saya akan tunjukkan rahasianya. Karena di video ini kita akan belajar 4 perintah SQL yang sering dipakai di dunia kerja. Mau tahu apa aja? Yaitu ada count, sum, average, dan group by. Percayalah, setelah video ini, kalian tidak lagi sekedar melihat data. Kalian mulai menganalisa data seperti seorang data analis. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Milo Channel yang membahas tentang seputar data analitik. Di video sebelumnya kita sudah belajar select, where, dan order by. Dengan select kita mengambil data, dengan where kita memfilter data, dengan order by kita mengurutkan data. Tapi ada satu masalah, kita masih melihat data per baris. Padahal manajemen tidak ingin melihat 100 transaksi satu persatu. Mereka ingin ringkasan, dan mereka ingin insight. Dan disinilah fungsi agregasi SQL berperan. Oke, kita mulai saja untuk membuka MySQL Workbench. Oke, di sini kita menggunakan data sebelumnya. Misal ada pertanyaan dari bos kita. Berapa jumlah transaksi yang kita miliki? Maka kita nanti dapat menulis perintah seperti ini. Select count bintang from data penjualan. Oke, kita eksekusi. Boom! Didapat hasilnya 100. Mengapa kita pakai count bintang? Karena bintang ini menandakan bahwasannya kita akan menjumlahkan total baris yang ada di tabel tersebut. Muncul pertanyaan berikutnya. Berapa jumlah transaksi kategori elektronik? Oke, kita langsung saja buat perintahnya. Hampir sama, kita tambahkan kondisi where kategori sama dengan elektronik. Oke, kita jalankan. Boom, hasilnya dapat 64. Nah, dia rumus count yang kita pakai di MySQL. Apakah teman-teman sudah paham semua? Mudah-mudahan sudah paham ya. Lalu pertanyaan berikutnya dari si bos. Berapa total uang yang diperoleh untuk perusahaan dari penjualan kita? Rumusnya kita ganti. Select sum. Dari tabel field penjualan. Ini kita hilangin dulu where-nya. Lalu kita jalankan. Boom. Inilah hasilnya. Oke, tipe datanya masih real. Next video akan kita rubah ke dalam bentuk integer. Inilah alasan SQL sangat disukai. Karena kita tidak perlu menggunakan kalkulator, tidak perlu copy paste ke Excel. SQL menghitung semuanya secara otomatis. Lalu contoh berikutnya, berapa total penjualan kategori elektronik? Maka sintaksnya kita buat seperti ini. Kita tambahkan aja where kategori sama dengan elektronik. Oke, kita jalankan. Boom. Nah, dia hasilnya. Sekarang kita punya total revenue kategori elektronik. Jangan skip,
karena setelah ini saya akan menunjukkan query yang digunakan hampir semua data analis saat membuat dashboard. Dan inilah skill yang sering muncul saat interview kerja. Oke teman-teman, sebelum kita masuk, aku ada lupa. Ini kita buat dulu aliasnya ya. Ini kita bisa pakai fungsi sintak S untuk nama fieldnya. Kita ganti total revenue, maka sekarang tabel jadi total revenue. Oke, selanjutnya kita akan memakai fungsi AVG atau average, yaitu rata-rata. Pertanyaan bisnisnya, berapa nilai rata-rata penjualan? Sintaksnya adalah AVG penjualan. S kita ganti rata-rata nilai transaksi. Nah, ini rata-ratanya salah. Ganti dulu, oke, udah benar. Oke, kita jalankan. Boom, ini hasilnya. Sekarang SQL menghitung rata-rata seluruh transaksi. Mengapa ini penting? Karena perusahaan bisa mengetahui apakah transaksi pelanggan cenderung besar atau kecil. Average sering digunakan untuk nilai transaksi rata-rata, gaji rata-rata, nilai pelanggan rata-rata, dan produktivitas rata-rata. Nah, sekarang masuk ke salah satu perintah paling penting dalam SQL, yaitu group by. Dan menurut saya inilah momen ketika seseorang mulai berpikir seperti data analis. Misalnya bos bertanya, kota mana yang menghasilkan penjualan terbesar? Maka untuk query SQL-nya dapat kita buat seperti ini ya teman-teman. Oke, kita buat dulu select kota, koma, kita ganti sum, S-nya kita ganti lagi, kita buat seperti awal total penjualan. Oke, lalu di bawah from kita tambah group by kota, harus sama dengan fieldnya untuk penulisannya teman-teman. Oke, sensitif. Oke, boom, ini dia. Lihat hasilnya, data sekarang diringkas per kota. Sekarang kita punya insight, bukan lagi data mentah. Contoh berikutnya, kategori mana yang paling menghasilkan? Maka sintaksnya kita ganti kategori. By kategori. Oke, kita jalankan. Nah, dan sekarang kita tahu kategori mana yang paling menghasilkan. Gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan pada sudah paham ya teman-teman. Lalu berikutnya kita akan menggabungkan semua perintah yang kita sudah buat dari awal tadi agar teman-teman tahu apa hasil yang dapat diberikan dengan cara kita menggabungkan semua perintah yang kita sudah lakukan tadi di awal. Oke, untuk perintahnya seperti ini ya teman-teman. Ini kita tambahkan lagi ya di atasnya. Kita ganti dulu ini dengan kota. Oke, lalu kita tambah dengan count bintang S total transaksi. Jangan lupa koma ya teman-teman, karena nanti akan error. Ini juga koma, lalu perintah ketiga average, penjualan dari data field penjualan, S rata-rata. Ini digabungin semua, tidak boleh pakai kata penghubung, garis penghubung.
Untuk yang terakhir tidak perlu koma. Oke, group by. Kita ganti dengan kota. Oke. Ya, seperti ini query-nya kita jalankan. Ya, inilah tipe query yang sering digunakan untuk membuat dashboard Tableau atau Power BI. Dan yang menarik, dashboard yang terlihat rumit biasanya berasal dari query seperti ini. Oke teman-teman, hari ini kita sudah belajar count, sum, average, dan group by. Dan sekarang kalian sudah bisa membuat ringkasan bisnis menggunakan SQL. Di video berikutnya, kita akan masuk ke materi yang paling dicari saat interview data analis, yaitu join, menggabungkan beberapa tabel menjadi satu. Ini adalah skill yang membedakan pemula dengan orang yang benar-benar siap kerja. Kalau kalian berhasil mengikuti video ini sampai selesai, tulis di kolom komentar, saya sudah bisa group by. Dan jangan lupa subscribe, karena kita sedang membangun roadmap data analis dari nol sampai siap kerja, langkah demi langkah. Sampai jumpa di video berikutnya.